Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan siswa baru bagi Man Insan Cendekia di Indonesia. Karena banyak yang bertanya melalui sosial media atau WhatsApp, maka supaya tidak berulang-ulang menjawabnya, maka saya buat saja di sini ya, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bagi yang berminat untuk mendaftarkan menjadi siswa Man Insan Cendekia, maka sebaiknya kita simak informasi berikut ini. Jadi saya akan jelaskan selayang pandang tentang penerimaan siswa baru pada Man Insan Cendekia khususnya di Serpong. Tapi informasi ini juga bisa digunakan untuk pendaftaran Man Insan Cendekia se-Indonesia gitu ya. Nah, kalau di Serpong dan yang di Indonesia juga punya jargonnya, itu motonya adalah kampus prestasi mandiri dan Islami ya. Itu. Nah, kemudian informasi tentang pendaftaran peserta didik baru untuk Man Insan Cendekia tahun ajaran 2022-2023 ini penjelasannya ada pada Juknis Dirjen Pendis tahun 2021 yang bisa diunduh pada link berikut ini, yaitu bit.ly/Juknis NPDB 2022, dan link pendaftaran peserta didik barunya adalah pada link berikut ini, snpdb-madrasah.kemenak.go.id ya. Nah, isi dari Juknis tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah gambaran umumnya ya, bahwa Insan Cendekia sudah ada di 23 lokasi di Indonesia gitu ya. Nah, ada di Serpong, Banten, Gorontalo, kemudian di Jambi, kemudian Aceh Timur, Nangro Aceh Darussalam, kemudian Ogan Komering Ilir, kemudian ini adalah di Sumatera Selatan, Siak di Riau, kemudian Pasir, Kalimantan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian ada Padang Pariaman, Sumatera Barat, Bengkulu, kemudian Batam, Kepulauan Riau, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sambas, Kalimantan Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara, Palu, Sulawesi Tengah, Sorong, Papua Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kemudian ada Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Halmahera Barat, Maluku Utara, kemudian Goa, Sulawesi Selatan, Pasuruan, Jawa Timur, dan Lampung Timur, Provinsi Lampung. Ini disusun berdasarkan tahun kelahirannya. Berarti yang pertama adalah yang paling tua, ya, sedangkan yang terakhir ini yang baru 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, jadi calon peserta didik bisa memilih dua dari 23 ini ya, yang sesuai dengan lokasi madrasah atau sekolah asal, atau letak sekolah atau madrasah asal itu berdekatan dengan lokasi salah satu dari atau salah dua dari Man Insan Cendekia ini. Misalnya madrasahnya ada di Jakarta, berarti dia berdekatan dengan yang di Serpong, berarti bisa memilih Serpong, atau Jawa Barat juga begitu, bisa memilih Serpong. Misalnya ada di Manado gitu ya, berarti bisa memilih Man Insan Cendekia Gorontalo gitu ya. Nah, jadi salah satu dari pilihannya adalah Man Insan Cendekia yang letaknya dekat dengan
sekolah asal atau madrasah asalnya gitu. Yang pilihan berikutnya bisa di mana saja di antara ke-23 yang lain itu gitu ya. Nah, kemudian setiap Man Insan Cendekia tadi punya daya tampung yang berbeda-beda di tahun ajaran 2022-2023 ini ya. Kisarannya antara 72 siswa daya tampungnya sampai yang paling banyak itu 144 siswa. Nah, untuk Serpong daya tampungnya untuk tahun ajaran 2022-2023 adalah 140 siswa, yaitu untuk jurusan IPA bisa menampung 100 siswa, 50 putra, 50 putri, dan untuk jurusan IPS 40 siswa, yaitu 20 putra, 20 putri. Sedangkan insan cendekia lainnya bisa dilihat di sini ya. Nah, coba perhatikan nanti berapa daya tampung untuk setiap Man Insan Cendekia di wilayah yang dekat dengan anak-anakku sekalian gitu ya. Bisa dilihat di sini. Oke. Nah, kemudian kuota pendaftar untuk setiap madrasah atau sekolah asal adalah nih untuk yang mendaftar ke Man Insan Cendekia Serpong, maka kuota pendaftaran di provinsi setempat berarti Provinsi Banten ya, karena Serpong ada di Banten, maka bila madrasah atau sekolah asal tersebut berarti MTS atau SMP-nya itu punya lebih dari 5 rombongan belajar. Apa itu rombongan belajar? Rombongan belajar itu adalah kelas paralel di kelas 9-nya gitu ya. Misalnya kelas 9-nya di madrasah tersebut ada 5 kelas paralel gitu ya. Nah, maka dia termasuk yang ini gitu ya. Berarti boleh mendaftarkan 10 siswa terbaiknya gitu ya, 10 siswa terbaiknya. Bila kelas paralel sekolah asal atau madrasah asal itu lebih dari 5, rombongan belajarnya lebih dari 5, maka boleh mendaftarkan 15 siswa terbaiknya ke Man Insan Cendekia Serpong. Itu kalau madrasah atau sekolah asalnya ada di Provinsi Banten. Kalau di luar Provinsi Banten, maka kalau kelas 9-nya lebih dari 5 kelas paralel atau lebih dari 5 rombongan belajar, boleh mendaftarkan 10 siswa terbaiknya. Kalau rombongan belajarnya 5 atau kurang dari 5, boleh mendaftarkan 5 siswa terbaiknya. Untuk Man Insan Cendekia yang lainnya bisa dilihat angkanya di sini ya. Kalau berada pada provinsi yang bersangkutan maka boleh mendaftarkan 50 siswa terbaiknya kalau rombongan belajarnya lebih dari 5 kelas paralel. Kalau rombongan belajarnya 5 atau kurang dari 5 rombongan belajar, maka boleh mendaftarkan 30 siswa terbaiknya. Kalau di provinsi yang sama dengan Man Insan Cendekia yang bersangkutan. Kalau kurang maka beda lagi ya, 30 dan 15 ya. Tolong perhatikan juga ini ya. Karena kalau tidak ikut aturan ini nanti bisa tidak lolos pada seleksi berkasnya gitu ya. Nah, kemudian jalur seleksinya ada 2. Yang pertama adalah jalur tes atau orang sebutnya jalur reguler. Nah, ini pesertanya harus mengikuti tes CBT menggunakan komputer ya, computer based test ya. Nah, ini diselenggarakan untuk peserta didik terbaik lulusan MTS atau SMP negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan telah ditetapkan. Ya, nanti ada persyaratannya. Nah, jadi ini pakai tes. Yang kedua, jalur prestasi ini disebut jalur non-tes. Jadi dia tidak pakai tes. Nah, ini kuota maksimal yang bisa diterima melalui jalur prestasi maksimal 10% dari daya tampung. Misalnya tadi daya tampungnya Man Insan Cendekia Serpong adalah 140, maka yang bisa diterima melalui jalur prestasi maksimal 14 siswa. Gitu. Siapa yang bisa mendaftar melalui jalur prestasi?
Nah, lihat sini ya, yang bisa mendaftar adalah peserta didik terbaik lulusan MTS atau SMP negeri dan swasta yang punya prestasi nasional, peraih medali emas, perak, atau perunggu, atau juara 1, 2, atau 3 di bidang sains pada ajang KSN, kompetisi sains nasional, kemudian KSM, kompetisi sains madrasah, MyRes, Kopsi, lomba penelitian atau karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, atau memiliki penghargaan luar negeri lanjutan dari kompetisi sains madrasah. Biasanya ada IMO atau IBO untuk biologi, IMO untuk matematika, IPO untuk fisika, dan lainnya. Bisa yang meraih medali emas, perak, atau perunggu, atau yang mendapatkan penghargaan khusus atau honorable mention, itu juga bisa mendaftar melalui jalur prestasi, gitu ya. Tuh. Jadi bisa pakai jalur tes atau jalur non tes. Nah, apa syarat pendaftarannya? Syarat pendaftarannya ada dua, bagi madrasah atau sekolah asal, yang kedua bagi si peserta atau siswa pendaftar itu ya. Nah, madrasah atau sekolah asal harus memenuhi syarat seperti ini. Yang pertama, sekolah itu atau madrasah itu harus mempunyai nomor pokok sekolah nasional (NPSN). Kemudian yang kedua, madrasah itu atau sekolah asal itu harus terdaftar di EMIS untuk madrasah dan terdaftar di Dapodik untuk sekolah, gitu ya. Kemudian madrasah atau sekolah asal itu mempunyai sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional bagi sekolah atau bagi madrasah, atau memiliki surat izin operasional madrasah atau surat izin operasional sekolah. Nah, kedua jalur harus syarat bagi sekolah asalnya sama ya, tiga-tiga ini harus memenuhi syarat semuanya. Kemudian, nah syarat pendaftaran untuk peserta didik. Nah, untuk peserta didiknya adalah yang pertama, untuk dua jalur ya, tes maupun non tes, bahwa siswa tersebut atau peserta didik tersebut adalah siswa atau peserta didik kelas 9 MTS atau SMP pada tahun ajaran 2021-2022 gitu ya. Nah, kemudian berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2022. Yang ketiga, mendapatkan rekomendasi. Ini yang ketiga dan keempat sama-sama ya, harus punya rekomendasi dari kepala madrasah atau kepala sekolah. Dari kepala madrasah atau kepala sekolah asal gitu ya. Untuk jalur tes, isinya suratnya adalah surat rekomendasi yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah siswa terbaik dari madrasah atau sekolah asal sesuai dengan kuota pendaftar per madrasah atau sekolah yang ditetapkan. Jadi misalnya madrasah itu bisa mengirimkan ya 10 siswa terbaiknya, maka peserta didik tersebut harus termasuk di ke-10-nya itu. Salah satu dari 10-nya itu adalah peserta didik yang mendaftar tadi, gitu ya. Sedangkan untuk yang jalur prestasi, maka peserta didik itu harus punya surat keterangan dari kepala madrasah atau kepala sekolah yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah siswa berprestasi tingkat nasional untuk KSMK atau KSMK atau OPSI atau MyRes, atau punya penghargaan dari ajang lomba luar negeri, apakah dia kompetisi matematika internasional atau biologi internasional atau fisika internasional atau apapun yang tingkatnya adalah internasional, bisa dapat emas atau perak atau perunggu atau bahkan peserta terbaik gitu ya, atau honorable tadi itu ya. Nah, kemudian siswa tersebut, peserta didik tersebut harus punya NISN yang terdaftar pada EMIS untuk MTS atau
mendaftar pada Dapodik bagi peserta didik yang SMP. Semuanya harus punya ya, baik yang tes maupun non-tes. Kemudian yang keenam, syaratnya adalah mengunggah atau mengupload berkas-berkas persyaratan yang terdiri dari foto berwarna ukuran 3x4 atau ukurannya 300 kilobyte maksimal, kemudian fotokopi rapor yang telah dilegalisir semester 3, 4, dan 5, berarti kelas 8 dan kelas 9 semester 5, semester ganjil ya, kemudian fotokopi akta kelahiran atau kena lahir, kemudian yang keempat yang D ini adalah opsional, yaitu fotokopi kartu keluarga sejahtera KKS, kartu program keluarga harapan, atau kartu Indonesia Pintar, atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat bagi yang mengajukan keringanan biaya personel pendidikan. Jadi yang 6D ini kalau yang tidak mengajukan keringanan biaya tidak perlu. Yang D ini hanya diperlukan bagi pendaftar atau peserta didik yang mendaftar yang mengajukan keringanan biaya personal pendidikan. Gitu ya. Nah, jadi kalau berniat mendaftar berarti persyaratan ini harus mulai dipersiapkan, gitu ya, dipersiapkan, dibuat, gitu ya, minta kepala madrasah atau kepala sekolahnya membuatkan, kemudian ini disiapkan semuanya, gitu ya, sehingga ketika buka aplikasi pendaftarannya sudah tinggal upload saja, gitu ya, jadi tidak lama-lama. Ini adalah contoh bentuk surat keterangan atau surat rekomendasi yang dibuat oleh kepala sekolah asal ya. Jadi ada surat madrasah asal atau sekolah asal, kemudian ini adalah judulnya ya, surat keterangan atau rekomendasi nomor yang bertanda tangan di bawah ini berarti ini adalah nama, NIP, dan jabatan kepala madrasah atau kepala sekolah asal, kemudian menjelaskan bahwa nama-nama peserta didik berikut ini itu ya memenuhi syarat untuk mendaftar di Man Insan Cendekia gitu ya. Maka di sini kalau misalnya ada 10 siswa yang mendaftar dari madrasah atau sekolah asal, maka ke-10-10-nya harus tercantum di sini namanya gitu ya. Nah, jadi setiap pendaftar maka harus punya surat seperti ini dan si pendaftar tersebut harus tercantum sebagai salah satu dari nama peserta didik yang ada di sini gitu ya. Jadi surat ini kalau ada 10 siswa yang mendaftar dari satu sekolah atau suatu madrasah, surat ini dipakai untuk 10 siswa tersebut gitu ya. Dipakai bersama untuk 10 siswa tersebut. Karena setiap siswa yang mendaftar atau setiap peserta didik yang mendaftar itu mengupload sendiri-sendiri. Jadi masing-masing mengupload surat ini walaupun suratnya sama tapi setiap peserta didik menguploadnya masing-masing gitu ya. Nah, ketentuan pendaftaran. Seluruh pendaftar SNPDB Man Insan Cendekia Serpong Man Insan Cendekia seluruh Indonesia yang mengikuti jalur tes dan jalur prestasi melakukan pendaftaran dengan mekanisme sebagai berikut. Jadi pendaftaran SNPDB Man Insan Cendekia itu dilakukan secara online atau secara daring dengan mengakses ke alamat website berikut snpdb-madrasah.kemenak.go.id. Kemudian nanti akan diverifikasi kelengkapan administrasi pendaftarannya juga secara online. Nah, kalau kemudian sudah lengkap pendaftarannya, kemudian surat-suratnya, rekomendasinya, uploadnya, surat keterangan sudah lengkap, maka nanti tunggu pengumuman berikutnya bahwa peserta tersebut memenuhi syarat untuk ikut tes, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah memenuhi syarat, maka peserta tersebut
harus mencetak kartu tes gitu ya. Kemudian mengikuti tes secara online. Kemudian dapat melihat pengumuman hasil kelulusannya melalui aplikasi SNPDB Stripman Insan Cendekia atau melalui website snpdb-madrasah.kemenak.go.id gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme pendaftarannya. Yang pertama, peserta didik yang mendaftar itu harus membuat akun pendaftaran SNPDB Stripmanik dengan menggunakan akun email dan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, melalui aplikasi yang ditetapkan. Nah, ini harus dicatat benar bahwa ketika mendaftar menggunakan email yang benar dan NIK yang benar ya. Kadang waktu nanti konfirmasi misalnya ada kebutuhan memperbaiki data, emailnya lupa yang mana yang dipakai gitu ya. Maka harus benar diingat emailnya yang dipakai yang mana. Kalau mempunyai lebih dari satu email atau menggunakan email orang lain atau misalnya menggunakan email orang tua gitu ya. Jadi sebaiknya menggunakan emailnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian setelah mendaftar menggunakan email dan NIK, maka datanya diinput, menginput data, kemudian mengunggah dokumen surat rekomendasi dari kepala madrasah atau kepala sekolah asal. Yang tadi contoh bentuk suratnya sudah saya cantumkan tadi ya. Nah, untuk pendaftar jalur prestasi, berarti ini yang non-tes, melakukan input data tambahan berupa sertifikat atau piagam prestasi dan data dua pilihan madrasah yang dituju. Jadi ada selain surat rekomendasi dari kepala madrasah atau kepala sekolah asal, juga harus menginput data tambahan berupa sertifikat atau piagam prestasinya, gitu ya. Nah, setiap peserta pendaftar maka bisa memilih 2 Man Insan Cendekia di Indonesia yang ketentuannya seperti tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian pendaftar mengunggah berkas-berkas yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi selain mengunggah surat rekomendasi juga tadi harus mengunggah berkas-berkas ya, misalnya foto, kemudian apa tadi legalisir rapor dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian pendaftar mencetak kartu pendaftaran jika seluruh formulir telah diisi dengan baik dan benar sebagai bukti telah mendaftar pada SNPDB Man Insan Cendekia gitu ya. Kemudian pendaftar memilih tempat lokasi tes. Nah, tempat lokasi tes, nah ini di rumah masing-masing peserta atau tempat yang representatif terkait sinyal. Jadi harus dipastikan bahwa tempat kamu tes nanti itu sinyalnya baik dan sinyalnya stabil ya. Nah, kemudian juga harus sudah mulai menentukan apa nih yang mau digunakan laptop atau PC gitu ya. Nah, bisa juga nanti ada madrasah yang bisa menyelenggarakan tes itu, misalnya begitu ya, tidak di rumah tapi di suatu provinsi misalnya dilokalisir di suatu tempat atau di suatu madrasah, bisa saja. Nanti tinggal dilihat pengumuman berikutnya ya, apakah lokasi tesnya di rumah masing-masing atau di madrasah yang sudah ditentukan, gitu ya. Nanti lihat pengumuman berikutnya. Nah, kemudian pelaksanaan seleksi. Yang pertama adalah seleksi berkas, gitu ya. Jadi berkas-berkas yang sudah diupload itu akan diseleksi oleh panitia, ya. Panitia SNPDB Man Insan Cendekia tahun pelajaran 2022-2023 akan melaksanakan seleksi berkas dengan meneliti kelengkapan persyaratan dan memeriksa data secara online. Nah, jadi pastikan bahwa seluruh persyaratannya sudah terpenuhi. Karena kalau ada satu saja syarat yang tidak dipenuhi, sudah dipastikan bahwa tidak akan lulus seleksi berkasnya dan kemudian tidak akan diikutsertakan pada proses seleksi berikutnya, yaitu tidak akan ikut
tes CBT-nya gitu ya, karena seleksi berkasnya tidak lolos gitu ya. Nah, pendaftar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti tes seleksi diumumkan di website snpdb-madrasah.kemenak.go.id gitu ya. Nah, jadi setelah mengunggah semua persyaratan itu tidak berarti bahwa setiap peserta itu berhak mengikuti tes seleksi, tapi akan diseleksi dulu kelengkapannya, persyaratannya gitu ya. Kalau memang memenuhi syarat, maka akan ada pengumuman di website bahwa si peserta ini bisa mengikuti CBT, tes seleksi CBT berikutnya, gitu ya. Nah, materi seleksi CBT-nya apa? Nah, ini ada dua. Ada tes potensi belajar dan ada tes akademik. Tes potensi belajar itu waktunya 90 menit dan meliputi ada tes kepribadian, kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan logika atau penalaran. Sedangkan tes akademiknya 120 menit meliputi matematika, IPA atau IPS. Kalau kamu pilih IPA, nanti tesnya IPA aja. Kalau sudah memilih IPS, berarti nanti materi tes akademiknya IPS aja, gitu ya. Kemudian ada bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, dan bahasa Arab. Tuh. Nah, di mana tempat tes seleksi CBT-nya? Nah, ini dilaksanakan secara daring di tempat peserta masing-masing yang punya jaringan internet baik serta stabil atau di madrasah yang telah ditentukan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pastikan tempat seleksimu itu punya jaringan internet yang baik, yang stabil gitu ya. Kemudian perangkatnya juga, laptopnya juga pastikan berjalan dengan baik, bisa digunakan dengan baik, atau PC-nya, komputernya bisa digunakan dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian kapan waktu seleksinya? Tes seleksinya ini akan dilakukan pada hari Sabtu, Minggu, tanggal 26, 27 Februari 2022, pukul 7.30 waktu setempat. Jadi kalau Indonesia Timur, ya waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah, Indonesia Barat, ya waktu Indonesia Barat ya. Nah, ini tanggalnya, hari dan tanggalnya ada dua hari, 26 dan 27. Bukan berarti setiap peserta itu melakukan tes seleksi 2 hari, tapi jadwalnya akan diatur secara bergantian. Jadi ada yang punya jadwal di tanggal 26, ada yang jadwalnya di tanggal 27. Jadi nanti harap diperhatikan benar bahwa yang bersangkutan ini, peserta ini dapat jatah waktu seleksi tes CBT-nya itu tanggal berapa? 26 Februari atau 27 Februari. Jangan sampai salah gitu ya. Nah, sehingga dari rangkaian tadi, maka tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan adalah, nah ya, 3 Januari sampai 14 Februari 2022 adalah informasi dan sosialisasi. Ya. Kemudian pendaftaran online jalur tes 10 Januari sampai 14 Februari 2022, sedangkan pendaftaran online jalur prestasi adalah 10 Januari sampai 7 Februari 2022. Kemudian seleksi berkas 11 Januari sampai 18 Februari 2022. Ya, tolong perhatikan tanggal-tanggal ini jangan sampai terlewat ya. Nah, kemudian pengumuman kelulusan jalur prestasi. Karena jalur prestasi non-tes, maka ini diumumkan terlebih dahulu. 16 Februari 2022, ini adalah pengumuman kelulusan jalur prestasi ya. Jadi yang mendaftar jalur prestasi tanggal 16 Februari 2022 sudah ada pengumumannya. Tinggal lihat di websitenya. Sedangkan untuk yang mengikuti jalur reguler atau jalur tes, nah ini
pengumuman peserta jalur CBT adalah 21 Februari 2022. Nah, ini pengumuman apakah peserta tersebut lanjut ke tahapan berikutnya. Karena berkasnya lengkap, maka dia bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Maka pengumumannya di tanggal 21 Februari 2022, gitu ya. Nah, kalau kemudian si peserta ini lolos di seleksi berkas, maka tanggal 23 dan 24 Februari 2022 itu adalah uji coba CBT-nya. Jadi ada uji cobanya dulu ya, uji coba dulu. Nah, semua peserta ini harus ikut uji coba dulu untuk memastikan apakah programnya, apakah semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dan kemudian untuk membiasakan juga bagaimana sih ini aplikasinya digunakan, bagaimana menggunakannya supaya familiar ya, sehingga pada hari H-nya tes itu tidak bingung ya. Kemudian santai gitu ya, karena sudah paham, oh ini harusnya begini, begini, begini. Jadi harus ikut uji coba tanggal 23 atau 24 Februari 2022. Ada jadwalnya nanti, tolong diperhatikan juga si peserta ini yang bersangkutan uji cobanya yang tanggal berapa, 23 atau 24 Februari 2022 gitu ya. Kemudian pelaksanaan tes CBT-nya adalah 26 atau 27 Februari 2022. Tinggal dilihat maaf kapan jadwalnya yang bersangkutan gitu ya. Nah, pengumuman kelulusannya tanggal 16 Maret 2022 untuk yang jalur tes. Kemudian tanggal 21 sampai 31 Maret 2022 adalah daftar ulang. Daftar ulang, sedangkan awal masuk asrama adalah tanggal 16 Juli 2022 gitu ya, awal masuk asrama. Nah, jadi perhatikan tanggal-tanggal penting ini jangan sampai terlewatkan gitu ya. Nah, itu tadi adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan bagi adik-adik atau anak-anak, bapak, ibu yang putra-putrinya ingin mendaftar di Man Insan Cendekia. Nah, jangan lupa ini adalah website pendaftarannya, ini adalah petunjuk teknis dari Kementerian Agama Pusat, bisa dilihat di website atau di link ini, dikit ini. Untuk khusus yang di Serpong, Insan Cendekia Serpong, alamatnya adalah ini Jalan Cendekia BSD Sektor 11, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, ini adalah nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi 021 756 3578. Sedangkan ini adalah faksimilenya 021 756 3582. Ini adalah nomor WhatsApp-nya, sosmednya ya, WhatsApp-nya 0856 maaf, 0856 97 96 2120. Nah, ada Twitter-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada YouTube-nya, ada email-nya humas@ic.sch.id. Website-nya Man Insan Cendekia Serpong adalah ic.sch.id, gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat di salah satu dari ini atau mau menghubungi, ada nomor teleponnya, ada faksimilenya, ada WhatsApp-nya, gitu ya, ada email-nya. Silahkan dicermati, gitu ya. Nah, demikian penjelasan tentang SNPDB Man Insan Cendekia, baik untuk yang Man Insan Cendekia Serpong maupun Man Insan Cendekia lainnya di Indonesia. Nah, semoga bisa mencerahkan, semoga bisa terjelaskan bagi Bapak, Ibu, atau anak-anak sekalian yang ingin mendaftarkan ke Man Insan Cendekia. Kami tunggu di Man Insan Cendekia. Selamat mengikuti seleksi
gitu ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, gitu ya. Eee, saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, silahkan, eee, like, subscribe, atau share apabila ada, kerabat yang membutuhkan informasi ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.